itu sangat baik. Oh, Tri, masih Doni Tri, ada pelukan. Dapat 2 jempol dari pelatih Irak, Garuda Nusantara siap bangkit lawan Suriah. Indonesia harus mengakui ketangguhan dari Irak U20 pada pembukaan Piala Asia U20 pada Rabu malam kemarin. Indonesia yang sebenarnya unggul dalam jumlah pemain tetap saja tidak bisa mengubah keadaan dan kalah 2-0. Namun siapa sangka pelatih Irak Emad Mohamed sebelumnya cukup khawatir dengan perlawanan Hoki Caraka dan kawan-kawan. Bahkan dirinya sudah mengantisipasi hal-hal yang ditakutkan saat bertemu skuad Garuda Nusantara. Memang di babak kedua, kita kehilangan pemain dan gagal memaksimalkan 5 peluang kami. Tapi timnas Indonesia sangat bagus. Mereka melakukan banyak perkembangan sejauh ini, dan harapan kami Indonesia bisa memainkan permainan yang baik di laga selanjutnya. Jelas pelatih Irak Emad Mohamed. Sementara itu menatap laga melawan Suriah, pelatih timnas U20 Indonesia Sintayong akan mempersiapkan leg kedua dengan menjaga mental anak asuhnya. Pelatih asal Korea Selatan itu bakal mengatur recovery para pemainnya sebelum melakukan evaluasi untuk laga berikutnya. Saya akan menjaga mental dan semangat para pemain agar tidak menurun. Kami punya waktu yang singkat antar laga dan dimanfaatkan untuk recovery. Lalu kami akan bersiap untuk laga kedua lawan Suriah. Terang Sintayong. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong sendiri mengatakan dalam laga selanjutnya kemenangan adalah target utama dari timnas Indonesia U20, yakni demi menjaga asa ke babak berikutnya. Kami tidak menyerah, kami akan mengincar kemenangan. Kami tidak hanya sekedar berpartisipasi saja, kata Sintayong. Sintayong sendiri mengatakan sisa 2 laga timnas Indonesia U20 melawan Suriah dan Uzbekistan harus dimaksimalkan. Pasalnya ajang itu sebagai tolak ukur untuk menatap Piala Dunia U20 2023. Kerja keras lawan Irak, Dava Fasha jadi aktor penyelamat Indonesia dari kekalahan telak. Timnas Indonesia U20 harus mengakui keunggulan Irak pada laga perdana fase grup Piala Asia level kelompok umur. Meski demikian, dalam pertandingan semalam performa Dava Fasha Sumanjaya sukses mencuri perhatian dalam laga timnas Indonesia U20 versus Irak, yakni pada laga pertama Piala Asia U20 2023 Grup A. Pasalnya, tanpa penyelamatan Dava, timnas Indonesia U20 bisa saja membobol lebih dari 2 gol dalam laga melawan Irak. Tercatat Irak melepaskan 16 tembakan dan 8 diantaranya mengarah ke gawang. Aksi Dava menangkap dan menepis bola dari skema serangan open play dan bola mati layak mendapatkan perhatian. Untuk itu pemain timnas Indonesia U20 lain patut berterima kasih kepada Dava yang tampil cekatan kendati harus kebobolan 2 gol. Ketangguhan dari Dava sebagai penjaga gawang membuat perebutan tempat di posisi tersebut kian ketat karena Cahya benar-benar mendapatkan saingan yang layak dan bukan hanya sekedar pelapis belakang. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong bingung anak asuhnya kalah dari timnas Irak U20. Menurutnya skuad Garuda Nusantara hanya bermain bagus pada babak 1 saja. Padahal seharusnya timnas Indonesia U20 bisa memanfaatkan keadaan karena mereka unggul dari segi jumlah pemain. Sintayong jelas tidak puas dengan hasil ini. Dia kebingungan bagaimana bisa timnas Indonesia U20 tidak bermain bagus di babak kedua dalam kondisi yang sudah unggul jumlah pemain. Meski demikian, perjuangan timnas Indonesia U20 belum berakhir, di mana mereka selanjutnya masih akan melawan timnas Suriah U20 di Stadion Lokomotif pada Sabtu 4 Maret. Mereka diharapkan bangkit pada laga ini. Diharapkan Garuda Nusantara juga mampu memberikan performa terbaik di laga nanti. Semangat Garuda pasti bisa. Diberi kebebasan pilih negara TC, Erick Thohir beri kode masa depan Sintayong di timnas Indonesia. Timnas Indonesia U20 diproyeksikan bakal menjalani TC di luar negeri setelah Piala Asia U20 2023. Hal tersebut guna mematangkan kembali kedalaman skuad jelang Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia pada 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Meski demikian, belum diketahui negara mana yang akan dijadikan lokasi TC Timnas Indonesia U20. Erick Thohir pun juga belum ingin membocorkannya lebih dahulu. Namun satu hal yang pasti, Sintayong mendapatkan kepercayaan penuh dari Ketum PSSI Erick Thohir untuk menentukan negara mana yang akan dijadikan lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Bahkan Erick Thohir juga mendukung penuh TC dengan durasi cukup panjang demi kemajuan sepak bola tanah air.
Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga melontarkan kode keras bahwa dirinya ingin memperpanjang kontrak dari Sintayong di kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Hal itu tentu kabar baik sebab Piala Asia 2023 resmi akan digelar kala kontrak Sintayong sudah habis. Pasalnya sebelumnya media Vietnam Sohadok.vn sempat menyoroti catatan pertandingan Sintayong bersama dengan Timnas Indonesia, di mana media tersebut menyebut bahwa Sintayong tidak layak dipertahankan di kursi kepelatihan Timnas. Media tersebut pun menyebut bahwa Erick Thohir layak mengganti Sintayong dengan pelatih lain. Namun hal itu langsung ditanggapi oleh Menteri BUMN itu. Menariknya dalam hal ini, Erick Thohir seolah melontarkan kode keras bahwa PSSI ingin memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Memang kontrak Sintayong sendiri akan habis pada akhir tahun 2023 alias sebelum Piala Asia 2023. Memang Sintayong sempat dijanjikan perpanjangan kontrak 4 tahun oleh PSSI era Muhammad Iriawan, di mana hal itu disampaikan Iriawan usai Sintayong membawa Timnas Indonesia 2 kali menghajar Kurasyao pada FIFA Matchday pada September tahun lalu. Piala Asia 2023 sendiri resmi dihelat dari tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Karena terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah menyebabkan turnamen tersebut harus digeser ke musim dingin. Itu artinya PSSI harus gerak cepat untuk mengerus perpanjangan kontrak dari Sintayong. Sebab jika tidak, Timnas Indonesia terancam melakoni Piala Asia 2023 tanpa diasuh oleh pelatih berusia 52 tahun tersebut.